Nah, ini kan ada inverter nih guys ya. Terus ada kabelnya ke atas. Dan ini sekarang multimeternya aku nyalain gitu. Di sini saklar switch on inverternya aku nyalain dulu. Tek, dia udah nyala nih, lampu LED-nya nyala. Nah, saat kita pilih menu ini guys. Set, set. Nah, kita bisa tahu jalur yang dilewati arus listrik gitu guys. Jadi kalau kabelnya putus bisa ketahuan. Nah, kalau misal aku matikan ya. Nah, dia nggak akan ada ini ya guys, nggak akan ada reaksi. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum guys. Ketemu lagi bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Jadi aku itu membeli sebuah multimeter digital ya guys. Multimeter yang katanya canggih gitu ya. Ya secara aku pakainya dari dulu ini guys ya. Ini aja nggak beli guys, cuman dikasih ya, nggak beli. Multimeter yang aku punya sebelumnya itu digital yang murah-murahan gitu ya, nggak punya yang mahal-mahalan gitu. Dan sekarang aku coba multimeter dengan fitur yang canggih banget gitu katanya guys ya. Dan aku nggak tahu nanti seperti apa. Ya, kalau dilihat dari wadahnya sih nampaknya agak kelihatan mahalan gitu ya guys. Nggak kayak murahan gitu ya. Ini labelnya kosong aja ya. Dan buka aja lah ya. Seperti apa kelengkapannya? Oh, ternyata ada tasnya, guys. Ada tasnya dan include baterainya. Aku nggak tahu baterai ini baterai tambahan apa bawaan. Kelihatannya cukup menarik ya, guys ya. Di sini ada kabel proofnya. Dan ini adalah sensor suhu ya, guys. Fungsinya itu sangat berbeda sekali antara kabel proof ini dengan sensor suhu. Karena kalau sensor suhu pasti buat ngukur suhu ya. Kalau ini ya buat ngukur-ngukur apa-apa gitu ya. Dan kalau dibuka aja ya, coba dulu. Kelihatannya cukup solid banget ini guys kabelnya. Kabelnya kelihatan cukup solid sekali nih. Dan ini pun juga bisa kita lepas. Jadi ada kayak pelindungnya di bagian sini ya guys. Kalau kita pakai buat ngukur colokan PLN. Dan ini ditutup kalau buat ngukur komponen yang spesifik kayak di komponen PCB board gitu ya. Terus ini kelihatannya kenyal apa kayak gimana gitu. Nah ini guys, kelihatannya kayak kenyal banget. Tapi panjang ya, sensor suhunya panjang banget ini. Nanti aku pelajari dulu lah ya. Nah, dan sekarang pada bagian ini nih guys. Ini udah nggak ada lagi ya. Cuman ada buku, bukunya tebel. Tebel ternyata. Bahasa Inggris, berarti kalau udah bahasa Inggris gini ya internasional nih guys. Produknya ya. Nah, seperti ini tampaknya. Bukannya dari belakang. Ya ampun. Ini masih kita bongkar baut lagi nih guys, buat masukin si ininya, baterainya gitu.
Wow, banknya plus. Tara. Banyak yang bilang karena ini pakai backlight ya, jadi dia ini nyala ada LED-nya di belakang layar gitu. Jadi katanya baterainya boros gitu. Jadi kalau kalian punya baterai lain yang baterai rechargeable gitu ya, atau baterai cas-casan gitu, saran aku sih pakai itu aja, pakai baterai cas-casan. Nah, ini kalau bawaannya itu baterainya ada spesifikasinya nggak sih? Ya cuman seperti ini guys. Spesifikasinya tipenya baterai AA ya. Jadi kayak baterai alkalin, baterai ABC dan 1,5 volt. Kalian bisa gunakan baterai yang tipe rechargeable. Bisa NIMH ataupun NICD. Tapi kalau saran aku sih NIMH aja ya. Kalau NICD itu cocoknya buat dinamo gitu ya. Balik nggak sih? Aku sering ngelihat baterai ini kayak bagian depannya positifnya si ini guys, si baterai bekas laptop. Jadi hampir terkecoh aku, ternyata positifnya ini. Jadi jangan sampai terbalik ya guys, demi keamanan. Wow, dia langsung nyala guys. Tapi sebentar dulu, kita tutup dulu. Nah udah. Nah ini buat penyangga seperti ini ya guys. Wow, keren. Colokin. Dan ini juga colokin. Set. Nah, perlu diperhatikan di bagian sisi sini adalah pengukuran ampere. Jadi perlu kalian benar-benar paham, karena kalau tidak banyak resikonya. Bagi pemula gitu nanti bisa terjadi yang namanya konsleting atau terbalik dalam penggunaannya. Jelas itu tidak baik ya guys. Oke guys, dan sekarang aku akan coba dari mulai pertama kali kita menyalakan gitu ya. Jadi tekan ini lama, maka dia akan nyala seperti ini guys. Nah kalau udah nyala seperti ini, di sini ini sudah auto DC ya. Jadi kita tinggal ngukur aja. Tapi kalau kita mau ngerank, mau ngeset rank-rankan voltase, itu kan di sini ada milivolt nih ya. Ini tinggal set rank aja nih. Nah, dia udah ganti ranknya. Dan kalau rank voltase dia nggak berubah-berubah angkanya. Dan kalau di sini milivolt, ini dia kadang suka berubah gitu. Karena terjadi namanya arus ripple, yaitu biasa wajar. Kalau listrik AC malah bisa terkena frekuensi juga itu guys. Aku kasih contoh nih guys. Kita ganti ke AC ya. Tekan ini sekali AC. Nah, di sini ketika kita di rank milivolt ini dia akan berubah-berubah karena lingkungan kita ini ada mengandung gelombang elektromagnetik gitu guys, dan itu bisa tertangkap oleh alat ukur gitu yang sensitif. Jadi kalau pada AC terus kita rank milivoltnya dirubah jadi volt gitu ya, tekan lagi. Nah, ini udah jadi volt di sini itu ya guys. Ini kan komanya udah di sini dan dia ada perubahan angka
dan termasuk frekuensi juga nongol-nongol. Ini karena frekuensi liar yang ada di sekitar kita. Semakin sensitif alat ukur itu semakin mudah menangkap ya kayak gelombang-gelombang gitulah guys ya. Gelombang-gelombang elektromagnetik sehingga terukur menjadi angka. Tapi ya satuannya kecil, 0,0 milivolt gitu kan. Gitu. Nah, sekarang kalau untuk mematikan itu tinggal ditekan lama. Dan kalau tidak dimatikan manual, maka dia akan mati sendiri setelah beberapa 1 menit mungkin ya. Aku kurang ngerti. Tapi tadi cukup lama juga, kayaknya sekitar 1 menitan lah. Anggap aja segitu ya. Nah, sekarang aku akan ulangi untuk mengukur DC voltase. Jadi biar kita tambah tahu gitu ya voltasenya, terus kita bisa fungsi tombol ini bisa dipahami juga karena aku sendiri tadi masih bingung gitu ya. Dan kalau kita ngukur baterai itu kan terdeteksi baterainya seperti ini ya guys. Nah, kalau kita kebetulan pengen nge-hold gitu ya, ditahan. Ya, ini jadi di hold, dia ditahan, kita lepaskan gini, dia masih di angka situ gitu ya. Jadi ini fungsinya buat menahan dan ini bisa ditekan 2 detik. Ini real ini aku masih bingung juga ini. Coba. Nah, ini aku udah tahan 2 detik, kita ngukur lagi apakah nanti bisa terdapat 2 ukuran. Oke, aku belum paham ya guys untuk yang ini. Tapi yang jelas hole-nya tadi udah tahu aku. Sisanya biar aku pelajari dulu. Terus ini menunya urutannya kan 3 kali. DC, AC, terus EF. Nah, EF ini untuk mendeteksi frekuensi listrik AC ya guys. Aku kasih contoh seperti ini. Jadi kalau multimeter ini kita dekatkan dengan kabel yang ada sumbernya listrik. Jadi ini kan ada listriknya, maka dia akan mendeteksi. Dan apabila ada kabel putus, itu nanti akan ketahuan sampai di mana posisinya ini. Misalnya gini ya guys, terus nggak bunyi lagi, udah nggak bunyi. Oh berarti yang putus di sini gitu. Nah nanti misalnya kan listrik PLN itu ada 0 sama fasa, misalnya nggak terdeteksi juga gitu, berarti tinggal dibalik aja kabelnya dibalik, 0 sama fasanya dibalik. Terus sekarang masuk pada milivolt. Jadi di sini ada milivolt. Nah seperti ini. Nah, kalau pada menu pilihan milivolt sebenarnya di sini pun juga ada, cuman bedanya di sini kan lebih untuk ke milivolt secara akurat gitu ya. Dan AC DC juga gitu. Terus yang terakhir ini untuk pengukuran suhu. Jadi kalau pengukuran suhu kita bisa pakai ini nih, guys. Pakai ini, coba ya diganti. Jadi dicolokin ke sini aja untuk mengukur suhunya. Lalu aku ambil salah satu korek aja nih guys ya. Ini suhu saat ini kan segitu. Ini ngikutin suhu ruangan ya berarti ya. Coba aku panasin ya guys ya. Nah dia suhunya mulai naik nih guys. Mulai naik, mulai naik, mulai naik ya. Nah mulai naik seperti itu. Dan kalau untuk suhu dingin juga bisa sampai minus 20 derajat. Kalau nggak salah sih, aku agak lupa juga gitu. Sekarang aku balikin lagi kepada, duh panas, kena ini tadi, kena habis kebakar tangan apa namanya sensor suhunya. Nah aku balikin lagi pada sini ya, menu awal. Ini milivolt DC, milivolt AC, terus sensor suhu tadi ya. Pakai sini aja juga bisa karena mode auto ya. Jadi auto kita bisa ngukur milivolt juga gitu. Terus kalau tombol yang ini, tek gitu. Tombol yang ini itu kita bisa dipakai buat ngukur ohm,
terus kapasitor, elko, keramik, milar, semacam itu ya guys. Terus mengukur buzzer ini kayak dioda, kita ngukur dioda itu ya guys. Nah, kalau di shotgun jadi bunyi kayak gini, jadi buzzer. Terus tekan lagi, nah ini mengukur kapasitor nanofarad nih guys. Dan kita bisa rank nggak? Nggak bisa ya. Terus kita bisa ngukur kilo ohm, mega ohm. Nah ini auto ya, pokoknya langsung detek aja. Coba salah satu resistor mana? Aku akan coba ukur aja nih. Di sini ada resistor. Kita ukur 1K ini. Nah, masih terdeteksi 0,98K. Berarti mendekati 1K. Oke, masih toleransi. Nah, contohnya seperti itu. Terus aku akan coba ukur buat ngukur ini, guys. Kapasitor ya. Nanofarad, mikrofarad. Jadi harus ada kapasitornya dulu. Mana aku ada nggak ya? Tadi kayaknya nyimpen kapasitor. Oh ini ada di sini. Nah, di sini aku coba dulu salah satu ya. Nah gini. Coba kita ukurkan. Nah dia sedang mencari. Itu auto dia pindah ke mikrofarad. Nah, dia dapat 3000 mikrofarad nih guys. Dan sekarang kita lihat pada kapasitornya. Yang biru tadi. Nah, ini ada 3300. Berarti sudah ada penurunan kapasitas dari kapasitor ini. Jadi kapasitas faradnya itu sudah berkurang, mikrofaradnya gitu. Terus kalau ini ada hertz, tentunya ini buat ngukur frekuensi ya. Frekuensi, coba di menu mana dia mau merubah hertznya. Kayaknya di menu AC ya, kayaknya AC ya gini. Posisi di AC, tekan ini ya, AC, terus kita tekan hertz. Nah, ini kita bisa ngukur frekuensi PLN. Tapi biarpun tidak begini pun, apabila kita masukkan mode AC dan kita akan coba langsung ukur ke PLN gitu ya. Nah ini listrik AC PLN aku ada 223,9. Itu frekuensinya 50 Hz. Segitu. Dan untuk rank yang ada di bawah sini itu sebenarnya ada 0, ada 20. Ini sebenarnya kayak penskalaan gitu ya guys, kayak multimeter analog gitu. Nah di sini ada 224, berarti kan ini 0 sampai 20. Dia 20-nya ini dianggap 200 gitu. Dan di atas ini frekuensinya. Jadi seperti itu ya guys. Terus ini kita hold dulu. Gini. Dah kita lepas, kita masih tahu tuh gitu. Berapa skalanya gitu. Oke, jadi gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat, silahkan subrek ya guys, biar aku makin semangat upload video-video baru.